sampling, ya, dalam multistage random sampling ini, ya, kita harus merandom populasi pada area yang luas, ya, misalnya seperti negara. Ketika Anda ingin melakukan penelitian dalam suatu negara, misalkanlah Indonesia, ya, itu kita nggak bisa meneliti semua area, karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan multistage random sampling. Ya, jadi kita klasifikasikan dulu berdasarkan misalnya provinsi dulu. Selanjutnya setelah provinsi kita lanjut ke kabupaten atau kota. Nah, baru setelah itu ke kecamatan dan seterusnya sampai kelurahan, RT, RW dan sebagainya. Oke, sudah paham ya tentang teknik probability sampling ya? Oke, semoga Anda memahami dan nanti bisa menggunakan pada riset Anda. Kita lanjut yang kedua ya, teknik non-probability sampling. Ya, kita ada beberapa teknik di sini. Yang pertama, convenience sampling. Ya, ketika kita menggunakan convenience sampling, kita harus punya data ya yang sudah tersedia dan mudah untuk mendapatkannya. Ya, kalau snowball sampling, ya itu adalah bentuk variasi dari teknik convenience sampling. Ya, sering dinamakan sebagai teknik bola salju, pengambilan sampel seperti bola salju. Ya, nanti saya akan jelaskan contohnya. Yang ketiga, kita punya kuota sampling. Pada kuota sampling ini kita mengambil sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam satu kasus. Ya, yang keempat kita punya consecutive sampling. Nah, pada teknik consecutive sampling ini semua subjek secara berurutan akan diambil ya dan dengan syarat dia memenuhi kriteria pemilihan. Oke, sampai jumlah subjeknya terpenuhi. Oke, yang kelima kita punya purposive sampling. Nah, ini paling sering digunakan oleh si peneliti ketika dia memiliki kasus yang susah untuk ditemui, ya, subjek dengan kasus yang susah untuk ditemui. Nah, purposive ini kita bisa aplikasikan dengan cara mengambil subjek atau sampel, ya, dengan cara menetapkan ciri-ciri tertentu yang sering disebut dengan kriteria inklusi atau kriteria eksklusi pada teknik pengambilan sampel. Oke, kita lanjut ya. Contoh dari masing-masing teknik ini, yang pertama convenience sampling, sering dikenal dengan accidental sampling atau pengambilan sampel secara accident. Oke. Nah, pada convenience sampling ya, ini biasanya sampel terdiri dari unit atau individu yang mudah ditemui. Misalkanlah pasien ibu hamil yang sedang memeriksakan diri di poli KIA. Ya, di rumah sakit atau di puskesmas itu sangat gampang atau mudah untuk ditemui. Ya, kemudian metode ini tidak mempermasalahkan apakah sampel yang diambil mewakili populasi atau tidak, ya, karena non probability sampling. Nah, teknik ini dirancang untuk melihat fenomena masyarakat secara mudah. Contoh ya, memilih 50 pembeli pertama yang memasuki sebuah toko pada suatu hari tertentu untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap pelayanan toko tersebut. Jadi dia tidak punya kriteria apa-apa, hanya mengambil 50 pembeli pertama yang memasuki toko. Nah, itu dia convenient sampling. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ya, ada snowball sampling, ya, atau teknik sampel bola salju. Nah, biasanya teknik ini digunakan pada kasus-kasus yang kira-kira itu sangat sensitif. Misal ya, kasus pengguna narkoba. Pada kasus pengguna narkoba, kita bisa menggunakan teknik snowball sampling. Kenapa? Karena untuk menentukan atau mencari pengguna narkoba itu tidak gampang. Ya, nah kita bisa pertama ketika kita menemukan satu orang pengguna narkoba, maka kita akan menggali teman-temannya yang sekiranya dia mengetahui teman-temannya yang juga menggunakan narkoba. Nah, dari teman-temannya tadi kita gali lagi sekiranya ada relatif atau family atau teman-temannya yang lain yang menggunakan narkoba, sehingga semakin banyak orang yang ditemukan maka semakin banyak sampel yang bisa kita ambil gitu. Jadi ibaratnya seperti bola salju, dari yang kecil kemudian dia menggelinding, dia dapat sampel lagi sehingga dia menjadi besar. Oke, semoga Anda paham. Nah, selanjutnya kita punya kuota sampling.
Nah, pada teknik ini, si peneliti memberikan kuota ya atau jatah sampel secara proporsional pada tiap kategori yang dimiliki oleh populasinya. Contohnya seperti apa? Ya, misal ya, penelitian tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender. Nah, langkah-langkah apa yang kita ambil di sini? Pertama, ya, kita sampel itu kita cari dulu ya, dia berada di mana. Nah, misal kalau misalnya dia berada di lingkup nasional seperti negara Indonesia, maka kita harus bikin dulu klasifikasi ya berdasarkan karakteristik dia. Misal berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian umur, kemudian status sosial ekonomi, sehingga kita dapat memberikan jumlah atau jatah untuk masing-masing klasifikasi tadi. Ingat, pada kuota sampling ini, sampelnya diambil secara proporsional dari kategori. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, konsekutif sampling, contohnya apa? Misal, pada kasus demam berdarah, ya, demam berdarah itu tidak selalu menjadi kasus yang besar dalam setiap bulan, misalnya dalam setahun. Dia punya misalnya periode di mana dia masyarakat terjangkit demam berdarah secara banyak atau major gitu ya dalam waktu tertentu, misal pada bulan April atau Mei dan Juni. Jadi kita hanya mengambil pada waktu tersebut, oke, sesuai dengan keperluan kita ya, di mana kasus itu berada atau kapan kasus itu mewabah. Ya, kemudian ada purposive sampling. Nah, pada purposive sampling ini saya bisa kasih contoh. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus. Nah, dia mengalami luka pada tungkai kaki. Nah, sampel yang kita ambil harus berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sudah kita tentukan di awal. Ya, jadi misal ya, kriteria inklusinya adalah pasien dengan usia lebih dari 35 tahun. Ya, atau misalnya pasien yang mempunyai riwayat penyakit DM sebelumnya dan sebagainya. Kriteria eksklusinya seperti apa? Misal, pasien yang memiliki komplikasi ginjal atau misalnya pasien yang memiliki komplikasi lain terkait dengan diabetes mellitus itu sendiri. Oke. Nah, dalam menentukan besar sampel ya, kita harus memperhatikan ya teori sampling yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah rumus sampel itu sendiri ya, bagaimana kita menghitung sampel dari populasi yang banyak tadi. Nah, tapi tidak semua penelitian memerlukan rumus sampel. Nah, biasanya pada penelitian deskriptif kita menggunakan non-probability sampling. Ya, yang mana untuk non-probability ini kadang orang tidak menggunakan rumus statistik, tapi tidak untuk semua. Begitu juga dengan penelitian analitik atau experimental study, ya, kita bisa menggunakan probability sampling, di mana ini perlu rumus statistik, tapi tidak semua analitik atau experimental study itu harus menggunakan probability sampling. Ada kalanya dia menggunakan non-probability sampling. Jadi semua depend on the case ya, jadi semua tergantung kepada kasus yang kita teliti atau tujuan penelitian itu sendiri. Oke. Nah, selain itu ya, ketentuan yang lain yang perlu kita perhatikan ya, sampling method ini digunakan untuk menaksir parameter atau menguji hipotesis pastinya. Ya, apakah masih ingat tentang hipotesis? Ya, saya harap masih ingat ya. Apa itu hipotesis? Mungkin sudah ada yang menjawab ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari penelitian. Misalnya kalau kita punya tujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, maka hipotesisnya adalah misalnya hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara variabel A dan variabel B dan sebagainya. Bagaimana cara mengujinya? Ya, dengan menggunakan ilmu statistik. Ya, oke. Kemudian data yang digunakan di sini bisa kontinu atau numerik dan bisa juga kategorik. Ya. Nah, biasanya ya teknik sampling ini digunakan untuk penelitian observational atau experimental study. Nah, ini yang paling penting yang bisa Anda gunakan nanti sewaktu Anda melaksanakan research ya. Rumus Slovin.
Nah, rumus Slovin adalah salah satu rumus statistik yang Anda bisa gunakan dalam menghitung sampel. Rumus ini sangat sederhana, di mana Anda hanya butuh data populasi dan Anda harus menentukan derajat kesalahan yang Anda inginkan. Ya, kita bisa lihat di sini rumusnya, N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Di mana N kecil sama dengan sampel atau jumlah sampel yang Anda nanti harus dapatkan dari rumus ini. Kemudian N besar adalah jumlah populasi Anda, sedangkan E adalah derajat kesalahan atau error, margin of error. Sering disebut sebagai alfa. Ada ingat apa itu alfa? Nah, saya ingatnya cuma 0,05 Bu. Ya, betul ya, 0,05 atau 5%. Biasanya dalam riset kesehatan atau kesehatan masyarakat kita menggunakan alfa 0,05. Artinya apa alfa? Yaitu derajat kesalahan yang bisa ditolerir dalam suatu penelitian. Ya, maksudnya kita hanya boleh estimasikan kesalahan kita itu sebanyak 5%, nggak boleh lebih. Ya, jadi kita bisa gunakan alfanya 0,05. Saya mau kasih satu contoh. Oke, satu contoh kasus ya. Di sini ya kita bisa lihat ya, misal apabila kita punya 1000 orang dalam sebuah populasi. Oke. Bagaimana cara menentukan minimal sampel yang akan diteliti? Ya, kita bisa menggunakan rumus Slovin ya. Tentukan dulu margin of error-nya, alfa atau derajat kesalahan tadi. Misal kita menggunakan 0,05. Maka Anda bisa masukkan ke dalam rumus yang tadi ya, sehingga ya N kecil sama dengan 1000, 1000 itu populasi, dibagi 1 ditambah 1000. Ya, N besar populasi dikali E kuadrat, 0,0025 didapatkan dari 0,05 kuadrat, 0,05 kuadrat. Ya, hasilnya berapa? 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,71. Oke, jadi didapatkan sampel digenapkan menjadi 286. Jadi dari 1000 orang populasi kita bisa mengambil sampel hanya 286, sehingga diharapkan si 286 orang tadi dapat mewakili populasinya yang 1000. Oke, gampang ya. Semoga Anda bisa mengaplikasikan pada riset Anda nantinya. Oke, nah ini beberapa daftar pustaka yang bisa Anda gunakan. Saya menggunakan Nursing Research Pollitt and Beck 2012, kemudian Ronald et al. Ya, Probability and Statistics for Engineers and Scientists, dan ada juga Introduction to Behavior Research Methods 3rd edition. Jadi Anda bisa menggunakan salah satu atau bisa eksplor lagi daftar pustaka yang lebih banyak lagi. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini perkuliahan kita. Saya harap Anda dapat memahami materi yang saya sudah berikan. Jangan lupa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di web kuliah ya, dan dipelajari lagi materi untuk pertemuan selanjutnya. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa kontak saya by email atau bisa temui saya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.